Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini terkait dengan pelajaran simulasi dan komunikasi digital, saya akan menyampaikan materi pengenalan perangkat lunak pengolah kata. Inilah materinya. Pelajaran simulasi dan komunikasi digital merupakan pelajaran yang sangat mengasihkan. Kemudian pelajaran ini digunakan juga untuk mendukung pelajaran-pelajaran kejuruan semua jurusan yang ada. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi terkait dengan pengenalan perangkat lunak pengolah kata. Kita akan melihat dulu apa itu pengolahan data. Sekarang ini sebagian besar pengolahan data melalui perangkat elektronik. Keuntungan yang didapat dengan pengolah data melalui perangkat elektronik adalah data yang dihasilkan dapat lebih cepat tersaji, bahkan dengan nilai keakuratan yang lebih tinggi, tidak terkecuali pada bidang perkantoran. Informasi-informasi yang ada telah diolah menggunakan aplikasi khusus perkantoran atau biasa disebut Office Suite atau aplikasi perkantoran. Aplikasi yang biasa digunakan dalam perkantoran terdiri dari pengolah kata, pengolah angka, aplikasi presentasi, dan yang lainnya. Paket aplikasi perkantoran yang paling dominan saat ini adalah Microsoft Office. Paket Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word atau pengolah kata, Microsoft Excel atau pengolah angka, dan PowerPoint atau aplikasi presentasi, serta yang lainnya. Microsoft Office memiliki beberapa versi. Saat ini versi yang banyak digunakan adalah versi Microsoft Office 2010. Selanjutnya kita akan melihat apa itu pengolah kata. Salah satu kegiatan pengolah informasi digital adalah menulis atau membuat atau menyusun naskah digital menggunakan aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata atau word processing merupakan perangkat lunak yang digunakan khusus untuk melakukan pemrosesan kata. Penggunaan aplikasi pengolah kata biasa untuk menulis surat, membuat brosur, karya ilmiah, buku, majalah, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi pengolah kata dapat dibedakan berdasarkan sistem operasi yang ada dalam komputer. Sistem operasi Linux bisa menggunakan aplikasi Start Office, AB Word, LeakEd, ClayEd, Open Office, KWord, WordPerfect. Sedangkan untuk sistem operasi macOS bisa menggunakan aplikasi iWorkPad, Open Office, WordPerfect, dan yang terakhir Windows, yang merupakan sistem operasi paling banyak digunakan. Aplikasi pengolah kata yang sering digunakan Microsoft Word 2010. Kemudian kita mau melihat fungsi dari Microsoft Word 2010, yaitu membuat berbagai dokumen, membuat surat, membuat grafik dan tabel, membuat tulisan dengan berbagai variasi,
kemudian juga memasukkan gambar dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian kita juga mau melihat bagaimana mengoperasikan Microsoft Word 2010 ini. Sebelum mulai Microsoft Word, terlebih dahulu kita harus mengecek komputer apakah program Microsoft Word 2010 sudah terinstall atau belum. Jika sudah terinstall, kita bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Membuka Microsoft Word 2010 ada dua cara. Yang pertama, klik Start, kemudian All Program, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft Word 2010. Atau dengan cara kedua, mengklik double icon Microsoft Word 2010 yang ada di desktop. Selanjutnya, kita mau melihat tampilan awal aplikasi Microsoft Word 2010. Tampilan Microsoft Word 2010 sangat mudah dipahami. Lihat gambar ini. Kita kalau mau kerja tinggal mengklik beberapa yang diperlukan untuk mengaturnya. Sangat mudah, sangat enak. Selanjutnya, penjelasan dari bagian-bagian tampilan atau interface Microsoft Word 2010. Quick Access Toolbar adalah kumpulan icon atau tombol shortcut yang paling sering digunakan seperti New, Open, Save, Undo, Redo. Title bar merupakan nama file dari dokumen yang terbuka. Ribbon merupakan menu yang berisi kumpulan ikon perintah yang berhubungan dengan pengaturan file dokumen. Atau ribbon adalah deretan tab berdasarkan kategori fitur-fitur tertentu yang sudah dikelompokkan. Tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks, terdiri dari tab file, insert, pack layout, dan lain-lain. Grup ribbon adalah kelompok menu dalam tiap ribbon yang memiliki kesamaan fungsi. Work area atau lembar kerja merupakan tempat yang digunakan untuk mengetik teks pada Microsoft Word. Work area pada Microsoft Word sering disebut page atau workbook. Zoom level merupakan bagian yang berisi tombol-tombol perintah yang mengatur besar kecilnya. Kemudian kita mau mengenal file. File berisi ikon-ikon perintah yang berhubungan dengan pengaturan file dokumen. New digunakan untuk membuat dokumen baru, bisa diganti dengan Ctrl N. Open digunakan untuk membuka dokumen, bisa diganti dengan Ctrl O. Close digunakan untuk menutup dokumen, atau Alt F4. Save digunakan untuk menyimpan dokumen, atau Ctrl S. Save As digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Print digunakan untuk mencetak dokumen, atau Ctrl P. Undo digunakan untuk membatalkan perintah terakhir, atau Ctrl Z. Ini tampilannya. Kalau klik file, maka akan keluar seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat tab Home. Tab Home merupakan tab yang paling sering digunakan. Berisi fitur format teks seperti font dan perubahan paragraf. Group clipboard. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih, atau dengan Ctrl X. Copy digunakan untuk menyalin teks atau objek yang dipilih, atau Ctrl C. Paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau paste. Filter berfungsi untuk meniru format teks. Kemudian kita lihat tab Home. Group Font. Font digunakan untuk memilih jenis huruf yang digunakan. Font Size digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Grow Font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Shrink Font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Bold
digunakan untuk menebalkan teks atau Ctrl V. Italic digunakan untuk memiringkan teks atau Ctrl I. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks atau Ctrl U. Sans serif digunakan untuk mengubah format penulisan huruf kapital. Seperti ini tampilannya. Ada B, I, U, dan lain sebagainya untuk mengatur font. Selanjutnya tab Home, grup paragraf. Balet digunakan untuk memberikan tanda balet. Numbering digunakan untuk memberikan format penomoran secara otomatis pada suatu paragraf. Decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Sort untuk menyortir data. Show paragraph marks untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Align text left untuk mengatur teks atau paragraf menjadi rata kiri. Align text right untuk mengatur teks paragraf menjadi rata kanan. Center untuk mengatur teks atau paragraf menjadi rata tengah. Justify untuk mengatur teks atau paragraf menjadi rata kanan dan kiri. Line and paragraph spacing untuk mengatur jarak antar baris teks atau untuk mengatur spasi pada paragraf. Border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Ini tampilannya, tinggal memilih mana yang mau diatur. Tab Home, khusus grup style. Heading style digunakan untuk memberikan pilihan format penjujulan paragraf. Change style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Masih tab Home untuk grup editing. Find untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen. Replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam suatu dokumen. Ini tampilannya, tinggal nanti digunakan. Selanjutnya tab Insert memungkinkan untuk memasukkan berbagai item ke dalam dokumen, seperti gambar, clip art, tabel, dan header atau footer. Grup tabel. Tabel digunakan untuk menyisipkan tabel pada lembar kerja. Tampilannya seperti ini, tinggal mengklik tabel dan kita gunakan. Masih tab Insert untuk grup illustration. Picture untuk menyisipkan objek gambar dari direktori yang tersimpan dalam komputer pada lembar kerja. Clip art untuk menyisipkan clip art atau gambar yang disediakan. Shape digunakan menyisipkan objek shape atau berbagai jenis bentuk pada dokumen. Cut untuk menyisipkan objek grafik pada halaman. Smart art untuk menyisipkan objek struktur organisasi. Flowchart dan sebagainya pada halaman tersebut. Masih tab Insert, grup header dan footer. Header untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header atau bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman. Footer untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer atau bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman. Page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Tampilannya seperti ini. Masih tab Insert, grup simbol. Equation untuk menyisipkan
format matematika pada dokumen, simbol, untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Seperti ini tampilannya, ada equation, ada simbol. Kemudian tab page layout. Tab page layout, pada tab ini memiliki perintah-perintah untuk mengatur halaman seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, latar belakang, dan tema. Group page setup. Margin untuk mengatur batas teks pada dokumen, untuk mengatur batas atas kertas menggunakan menu top, untuk mengatur batas bawah kertas menggunakan menu bottom, untuk mengatur batas kiri kertas menggunakan left, untuk mengatur batas kanan kertas menggunakan menu right. Connotation untuk mengatur posisi halaman. Pengaturan landscape untuk mengatur posisi kertas secara horizontal atau mendatar. Kemudian tegak atau potret. Size untuk mengatur ukuran kertas. Berikut ini merupakan ukuran kertas yang sering digunakan dalam keseharian. Ada kertas A4, ada F4, ada kertas letter, ada kertas quarto, ada kertas legal dengan ukuran seperti itu. Kolom untuk mengatur jumlah kolom untuk yang memakai kolom koran. Selanjutnya tab page layout. Grup paragraf. Spacing untuk mengatur jarak antara paragraf. Indent untuk mengatur batas teks. Ini tampilannya. Kemudian tab references. Tab ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi dan halaman kutipan. No reference berkaitan erat dengan grup table of content yang biasa digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis dalam Microsoft Word. Grup table of content. Table of content untuk mengelola daftar isi. Tampilannya seperti ini. Tab My Links. Tab ini memungkinkan pengaturan dokumen untuk mengirim surat seperti mencetak amplop, label, atau pembuatan surat secara massal. Menu mailing berkaitan erat dengan mailmag. Group create. Envelope untuk membuat amplop. Label untuk membuat label. Tampilannya seperti ini. Masih tab My Links. Tab ini memungkinkan pengaturan dokumen untuk mengirim surat seperti mencetak amplop, label, atau pembuatan surat secara massal. Menu mailing berkaitan dengan mailmat yang digunakan untuk membuat surat secara massal. Grup Star Mailmat untuk membuat surat massal yang biasa atau berupa email. Tampilannya seperti ini. Demikianlah materi kali ini. Terima kasih. Yuk kita belajar dengan giat demi masa depan yang lebih baik.